Banten adalah tanah yang kaya akan budaya dan sejarahnya. Setiap sudutnya mempunyai karya atau budayanya masing-masing yang ada di Banten. Warisan budaya yang masih dijaga saat ini yaitu silat, seni, dan banyak sekali karya yang ada di dalamnya. Seni bela diri tak hanya menonjolkan kekuatan saja, tapi juga nilai-nilai kehidupan, kesolidaritasan, dan persahabatan yang ada di dalamnya. Silat di Banten sudah tumbuh sejak masa kerajaan ketika para jawara dan ulama menjadi pelindung rakyat. Mereka tak hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan ilmu bela diri yang syarat nilai spiritual. Di masa itu, silat digunakan bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi sebagai cara menjaga kehormatan dan membela kebenaran. Gerakannya menyatu dengan doa, setiap langkah diawali dengan niat baik, dan setiap jurus mengajarkan kesabaran. Karena bagi orang Banten, sejatinya silat adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menjaga. Nah, di Banten ada banyak aliran silat yang tumbuh dari berbagai daerah di Provinsi Banten. Salah satunya ada silat Bandrong yang terkenal dengan gerakan yang cepat dan berani. Selanjutnya ada silat Rumbu yang lebih menonjolkan kelenturan dan kecermatan dari gerakan silat tersebut. Nah, yang ketiga ada silat Cimande yang lebih mengandalkan kekuatan dan tenaga dalam. Tapi apapun alirannya, semua mengajarkan hal yang sama, yaitu keseimbangan antara pikiran, hati, dan tenaga. Kanan, yaitu berarti keyakinan. Tangan yang menangkis itu adalah untuk menjaga diri, bukan menyerang lebih dulu. Mengapa silat Banten tidak hanya indah dilihat, tapi menjadi makna kehidupan? Setiap daerah punya kisah, punya cara sendiri. Banten dengan sejarahnya yang panjang dan masyarakatnya yang kuat, menyimpan banyak kearifan lokal yang membentuk karakter warganya hingga kini. Salah satu warisan yang paling melekat dalam kehidupan masyarakat Banten adalah silat. Tapi silat di sini bukan hanya tentang gerakan atau bela diri. Ia adalah bagian dari jiwa orang Banten tentang bagaimana manusia atau masyarakat Banten menjaga diri, menghormati sesama, dan melatih batin agar selalu seimbang. Kita di sini memahami dulu alasan kita memilih silat itu apa. Mungkin untuk yang pertama itu adalah dari kemampuan bela dirinya. Karena salah satu alasan utama memilih silat itu adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Pada saat mungkin kita kalau lagi ada trouble semacam kita dibegal atau semacamnya, kita itu bisa belajar bela diri dari silat. Yang kedua adalah pembentukan karakter dan mental. Orang tua zaman sekarang itu pengen anaknya membuat mental yang sangat-sangat bagus dan mental baja. Karena pada seiring waktu dalam latihan silat ini, seseorang itu juga diajarkan disiplin, bertanggung jawab, serta kejujuran dalam silat. Yang ketiga, di dalam silat ini persaudaraan sesama anggota itu sangat penting dalam tim. Dan yang terakhir adalah spiritual dan ketenangan batin. Banyak aliran silat itu yang mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani melalui latihan napas atau meditasi dan etika. Jadi pesilat itu belajar memahami dirinya dan alam sekitar dengan lebih dalam. Sejarah Kesti TTKKDH di Banten. Kesti Cimande Tarikolot Kebon Jeruk Hilir, TTKKDH, merupakan salah satu organisasi besar pencaksilat yang berakar dari aliran Cimande, warisan Eyang, Embah, Hair dari Jawa Barat pada abad ke-18. Masuknya TTKKDH ke Banten terjadi melalui para murid dan keturunan Eyang Hair yang menyebarkan ilmu Maenpo Cimande ke berbagai daerah, termasuk Bogor, Tangerang, Serang, dan Pandeglang di Banten.
TKKDH berkembang pesat karena nilai-nilai yang sejalan dengan budaya dan karakter masyarakat Banten, yaitu religius, berani, dan menjunjung kehormatan. Selain sebagai bela diri, TTKKDH juga dikenal sebagai ilmu pengobatan tradisional seperti urut dan pijat patah tulang, yang membuatnya diterima luas di kalangan masyarakat. Perkembangan TTKKDH di Banten semakin kuat sejak berdirinya KESTI, Kesatuan Teratai Silat Indonesia. TTKKDH sebagai wadah resmi pelestarian dan pembinaan, menjaga kemurnian ajaran Cimande sekaligus mengembangkan seni budaya, spiritualitas dan pengobatan tradisional Sunda Banten. Kini, KESTI TTKKDH di Banten bukan hanya menjadi simbol warisan leluhur, tetapi juga pusat pembinaan moral, budaya, dan bela diri bagi generasi muda. Dengan semboyan, ngajaga diri, ngajaga rasa, ngajaga bangsa. TTKKDH terus berperan aktif dalam pelestarian pencaksilat dan kebudayaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Ya, Assalamualaikum para pendengar podcast. Pak Is mau ucapin selamat dulu nih Pak Ji, kemarin perayaan hari ulang tahun yang ke-70 Pak Ji ya. Ya, di Jakarta sukses, dihadiri Alhamdulillah. ribuan orang, bahkan mendapatkan rekor muri dan juga rekor dunia, bener Pak Ji? Nah, kita mengadakannya di Gelora Bung Karno. Yes. Sebetulnya nawaitunya adalah bagaimana kita mengangkat marwah seni budaya Banten, juga khususnya KESTI TTKKDH di level nasional gitu. Dan saat itu 30.000 orang yang datang dari Banten, Lampung, Sumsel, Jawa Tengah, DKI gitu ya. Pokoknya semua provinsi kontribusi untuk mensukseskan acara tersebut. Itu saya mengembalikan kebanggaan para anggota, juga itu menjadi siar juga nanti bagi halayak lainnya gitu ya. Yang kedua adalah memperbaiki tipikal organisasinya. Siap. Karena selama ini kan kita cenderung bahwa organisasi seni budaya itu lebih kental kulturnya. Betul. Ya, maka organisasi ini saya bawa ke arah modernisasi, Yes, gitu. Adanya media sosial, nah itu juga menjadi platform kita dalam siar gitu. Nah juga setiap event-event dan lain-lainnya gitu ya, kita coba gaungkan itu di media sosial. Yang kedua juga saya merubah dari karakter individunya. Betul. Karena saya tidak mau organisasi saya ini dipakai hanya untuk sekedar jago-jagoan gitu ya, jawara. Dan itu yang melekat Pak Ji, iya, jawara yang tidak pada tempatnya. Betul. Begitu ya. Terus ada juga yang membackingi gitu. Nah itulah yang coba saya rubah. Dan kami tegas, bahkan di tahun keduanya, kami ini sudah melonjak kepada kita harus menciptakan sebuah prestasi. Yes, gitu. siap. Ya di Februari ini kita 2 tahunnya saya di Februari ini. Siap, gitu. mantap. Jadi Maka di tahun kedua ini saya mencoba untuk lebih bagaimana organisasi ini kesebut tampil karena prestasinya. Dia anggota TKKDH, dia ditalek. Bahkan ditalek itu ada ucapan seperti ini. Kalau satu dicubit, ya maka sakit semua. Tapi kondisi sosial itu kan tidak seperti itu tuh. Nah, tapi bagaimana silakan secara kepentingan pribadi itu kalian jalankan sesuai dengan hatinya gitu ya. Tapi dalam hal tertentu ketika KESTI TTKKDH memanggil kembali kepada organisasinya. Nah, itu tuh agak menjadi tantangan tuh. Nah, organisasi sekarang itu kan mohon maaf gitu ya. Ada beberapa oknum-oknum organisasi yang tidak bisa saya sebutkan. Mereka bergeraknya menjadi pendemo bayaran. Saya tidak mau kayak begitu. Itu ada di... Bagaimana cara kita menyadarkan mereka? Kita tingkatkan kualitas ekonominya. Gitu. Apakah itu bakal tuntas dalam periode saya? Belum tentu. Organisasi kita itu didirikan oleh para pendahulu kita dengan nawaitu sebagai siar agama, siar kebaikan, dan juga siar prestasi. Oleh karena itu, gunakan rasa bersyukur untuk mengenal KESTI TTKKDH itu dengan menjalankan marwah organisasi sebaik-baiknya dan terus raih prestasi di KESTI TTKKDH.
Silat adalah bukti bahwa budaya bukan hanya sekadar tentang masa lalu, tapi tentang siapa kita hari ini. Di tengah dunia modern yang serba cepat, silat mengingatkan kita untuk tetap berpijak pada nilai-nilai luhur. Ia mengajarkan kita untuk kuat tanpa angkuh, tangguh tanpa sombong, dan juga berani tanpa melupakan adab. Karena sejatinya, menjadi pesilat bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri. Mari kita jaga, kita pelajari, dan kita teruskan warisan ini agar silat Banten tetap hidup di setiap langkah generasi muda. Jadi, silat Banten bukan sekedar seni bela diri, merupakan warisan luhur yang mencerminkan jati diri, kebijaksanaan, dan karakter masyarakat Banten. Di dalam setiap gerakannya, tersimpan nilai-nilai kearifan lokal seperti keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, serta rasa hormat kepada guru dan sesama. Nilai-nilai ini telah menjadi pedoman hidup masyarakat Banten sejak masa Kesultanan hingga saat ini. Lebih dari sekedar pertahanan diri, silat Banten mengajarkan harmoni antar kekuatan fisik dan kekuatan batin. Dalam konteks modern, silat Banten terus dijaga dan diwariskan sebagai simbol keteguhan budaya, ketahanan moral, dan kebanggaan daerah. Karena sejatinya kearifan lokal silat Banten adalah cermin dari semangat masyarakat Banten yang berani dan mencintai tanah kelahirannya. Kesti TTKKDH, satu talek, satu tekad, satu tujuan. Wayahe, sat.